Ini otomatis dan ini enggak ya. Jadi kita menggunakan tangan untuk memutarnya. Mungkin kalian tahu ya, atau biasa suka ditemuin juga di Pertamini. Pertamini ya, bukan Taman Mini ya. Ini beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Nah, di depan lu sudah ada ini kelengkapan untuk agak ke industri ya larinya sebetulnya. Nah, tapi di sini ada beberapa yang gua nggak bisa peragakan ya. Di sini ada grease gun ya, ada heavy duty grease gun, dan di bawahnya ini ada hand operated pump. Ini adalah pumping, oil pumping ya. Jadi yang biasa di drum, dan di sini ada ya drum auto pump ya. Nah, ini sudah lengkap semua. Nah, ini sama, ini sistemnya pumping juga, dan ini juga hand operate juga pumping juga, akan tetapi ini otomatis dan ini enggak ya. Jadi kita menggunakan tangan untuk memutarnya. Mungkin kalian tahu ya, atau biasa suka ditemuin juga di Pertamini. Pertamini ya, bukan Taman Mini ya, ini beda ya. Untuk heavy duty grease gun ini 600 cc dengan tipe CL0026 kalian bisa dapetin dengan harga di 300 ribuan, dan hand operated pump ini dengan tipe CL0019-25 kalian bisa dapetin dengan harga di 400 ribuan. Dan untuk drum auto pump ini dengan tipe CL0022-DP-25 kalian cukup hanya membayar di 200 ribuan. Nah, untuk ketiga produk ini yang tadi gue bilang, nah ini gue nggak bisa mencoba untuk grease gun ya, karena memang kebetulan medianya nggak ada ya. Ini kita akan lihat aja, dan kita akan bahas sedikit dari build quality-nya seperti apa. Nah, ini dia ya. Jadi grease gun ini biasanya itu kalian juga untuk para bengkel truk ya, itu bisa kalau bengkel truk ataupun industri biasanya itu di ekskavator itu pasti ada yang namanya seperti nipple. Nah, ini kata lain selain grease itu apa ya, stemped ya. Jadi nah, kalian masukin stempednya ke dalam sini. Nah, dan ini cukup ditarik seperti ini, stempednya masukin ya. Nah, lalu setelah itu kita tutup seperti ini dan kita pumping ya. Nah, seperti ini ya. Jadi penggunaannya seperti ini. Nah, setelah kita pumping ini, nah nanti dia akan keluar. Nah, tapi nipple-nya tidak bisa langsung dipasang ke sini ya. Nah, ini ada lagi extensionnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini extensionnya. Jadi dia sebenarnya banyak macam. Dia juga ada juga yang fleksibel ya. Nah, kalau ini yang model statis seperti ini, dan nipple-nya ini juga nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Coupler yang ada di sini nanti bisa disesuaikan nih dengan kebutuhan nipple yang ada di sana. Biasanya itu bisa untuk ball joint truk, biasanya masih menggunakan seperti ini ya. Kalau yang di industri itu sudah pasti. Nah, jadi ini kalau gue bahas dari segi build quality-nya, yang gue rasa ini yang kita tahu ya, ini udah pasti nanti akan berlumur ya, berlumur dengan grease atau gemuk ya. Nah, ini pas nih kalau misalnya kita pegang di posisi ini, karena sudah diberikan rubber ini bergerigi ya, jadi tidak licin juga. Nah, jadi di saat kita pumping, nah ini bakal terasa nyaman sekali. Nah, di saat kita pumping nanti dia akan ke depan ya, ini pasti dia akan ke depan, dan kita ulangi lagi seperti apa ya, lem tembak ya, lem kaca. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti sealer kaca deh pokoknya. Jadi pokoknya kalian udah langsung pumping aja, langsung disesuaikan aja deh pokoknya. Dan di sini kanan kiri ya, ini adalah buat pembuangan atau katup untuk buang angin ya. Ya guys, ini mungkin gue bisa bahas hanya dari sisi build quality. Gue tidak bisa memperagakan untuk grease gun ini ya. Dan di sini kita lihat untuk hand operated pumpnya ya. Oke, ini yang hand operatednya ya. Nah, ini kita keluarin terlebih dahulu. Nah, oke, nah ini dia. Jadi kalau kalian suka lihat itu ya, drum oli itu, nah ini dia pakai ini ya. Jadi biasanya kalian suka lihat di drum oli, atau bisa juga suka kalian temuin di Pertamini ya, yang tadi gue bilang. Nah, jadi ini kita
pasang seperti ini untuk jalurnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kelengkapannya. Ini ada tuas handle-nya. Ini ada drat ya, drat buat penutup atas. Oke, seperti ini. Kita aplikasiin dulu. Nah, ini seperti ini kurang lebihnya. Jadi ini untuk ke drumnya ya. Jadi nanti dia untuk memegang pipa ini. Tapi karena memang kita tidak punya drum, jadi kita akan coba untuk aplikasiin langsung ke oli juga ya. Tapi oli yang ada di wadah ya, Cis ya. Kita akan coba. Oke, sebelum kita coba, di sini ada tambahan sedikit ya. Dia sudah ada filternya, jadi di bagian bawah supaya mungkin gram-gram yang atau kotoran-kotoran supaya tidak naik ke atas dan tidak merusak di bagian turbin sini ya. Ini kan pasti dia berbentuk turbin ya atau kipas ya. Ya, ini kurang lebih ya seperti ini ya kerjanya. Nah, akan tetapi ini kita harus pasang ini ke drum supaya dia hampa juga, karena dia tidak bisa dalam kondisi terbuka seperti ini ya, seperti itu. Oke, ini juga sama. Ini untuk drum. Nah, ini jadi dia nanti langsung masuk ke drumnya ya posisinya. Nah, ini otomatis itu adalah yang disebut kita pumping terlebih dahulu dan dia akan jalan manual ya. Seperti ini ya. Kita coba. Oke. 1 2 3. Nah, kita bisa lihat ya. Nah. Oke. Nah, ini sangat mudah untuk pengaplikasiannya. Ya, sampai habis sudah. Oke guys, mungkin itu sedikit peragaan yang gue bisa berikan ya. Jadi kalau yang pumping manual ya kita akan terus memutarnya seperti itu. Nah, tetapi memang masalahnya gue nggak punya drum ya. Jadi gue cuma hanya bisa kasihkan peragaan contohnya seperti itu. Dan pada saat yang otomatis itu sebetulnya ya seperti kita pumping awal dan dia selanjutnya mengandalkan gravitasi aja ya sebetulnya ya. Jadi tapi itu bukan untuk akuarium ya. Itu memang untuk khusus oli sebetulnya, karena memang diameter dari pipingnya itu dia cukup besar di 3/4 in ya. Jadi lebih cepat ya yang pastinya. Nah, yang pasti itu kalau misalnya kita pengusaha oli, penjual oli druman ya atau literan, itu kita butuh banget alat itu, udah pasti sangat dibutuhkan. Oke, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua ya, dan wabil khususnya buat diri gue sendiri dan bersama tim G3 Channel. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum.